Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuninto Saraning Siombure. Saya dari Sosiologi kelas B reguler sore semester 7. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya dari buku ke-7 mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Dengan judul Praktek Kerja Sosial, Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan di Amerika Serikat. Dari judul di atas, di sini ada 13 bab yang akan dibahas. Dan saya akan membahas satu persatu dari babnya secara rinci saja. Baik, pada bab yang pertama, dunia lama dan kolonial. Pada saat Amerika Serikat didirikan, ia memiliki sistem penyediaan yang stabil dan dapat diterapkan, yang tergantung di tempat dan beroperasi. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai atau tanda-tanda penjajah dianggap sangat serius. Dasar hukumnya adalah sistem yang telah dikembangkan di Inggris selama lebih dari 1 abad. Kesejahteraan sosial di Amerika adalah tanggapan terhadap masalah dalam karakter masyarakat, terganggu oleh jumlah penduduk yang rendah, lahan yang cukup luas, dan situasi di mana banyak orang miskin, tetapi sedikit yang sangat melarat sehingga mereka membutuhkan bantuan berkelanjutan. Kebanyakan kota dan kabupaten hanya memiliki segelintir orang dalam situasi ini. Kemudian, sosial dan ekonomi di daerah jajahan cukup stabil dan perubahan terjadi secara bertahap dan teratur. Pada bab yang kedua, kesejahteraan sosial bangsa baru pada tahun 1776 sampai 1869. Pada tahun 1820, tahun yang sama, ketika Putri Lydia Beatrice Rhoda lahir di Sussex, Rhode Island, anak Latin William Wallace lahir di dekat Portsmouth. Tidak seperti Rhoda, yang tampaknya begitu diberkati dengan kesehatan yang baik. Pada usia 6 tahun, dia didiagnosis sebagai mengalami radang sendi yang menyebabkan nyeri hebat dan membatasi mobilitas. William Wallace tidak biasa di antara orang miskin karena dia suka berteman dan sangat terpelajar. Dia juga seorang Kristen yang taat. Saat berada di rumah, dia melakukan korespondensi dengan jumlah orang Kristen terkemuka, serta dengan seorang Rhoda, aktivis pulau untuk pengobatan yang lebih baik bagi orang miskin. Wallace akhirnya menerbitkan sebuah buku berdasarkan koresponden. Karena sifatnya yang ramah, teman-teman Kristennya, dan tulisannya, Wallace menjadi sedikit selebriti yang populer disebut sebagai si cacat Portsmouth. Bab yang ketiga, Konfor Amerika Serikat. Veteran Angkatan Darat Kontinental John Baker pindah ke Devonport, Vermont pada bulan Agustus 1781 dan menggunakan bonusnya karena telah mengabdi selama 4 tahun di ketentaraan. Membeli sebidang tanah seluas 50 hektar. Tahun depan dan pada tahun berikutnya dia menikah dengan Elizabeth Rick pada tahun 1792. Mereka memiliki 6 anak. Suatu saat selama dekade ini John Baker menjadi sakit jiwa sampai pada tahun 1792 orang seleksi kota menyatakan gila secara hukum dan mengambil alih urusannya, termasuk bertanggung jawab untuk merawat istri dan anak-anaknya. Meskipun dia seorang miskin yang sepenuhnya didukung oleh kota, sang pemilik memasang pemberitahuan di 3 bagian terbitan surat kabar di seluruh negara bagian yang mengumumkan bahwa John telah pergi dan bertanya siapapun akan memberi tahu pelanggan di mana tukang roti tersebut dapat ditemukan akan melakukan tindakan kemanusiaan dan akan diberi pahala yang mahal. Pada bab yang keempat, Amerika modern dan masalah modern pada tahun 1860 sampai 1900. Meskipun angin filosofi sosial yang lebih manusiawi dan murah hati bertiup di seluruh tanah di akhir abad ke-19, efek keseluruhan dari masalah sosial yang semakin terlihat digabungkan dengan penyebaran pemikiran Darwinian sosial, menghasilkan peningkatan penanganan pada atribut, mencari penyebab masalah sosial pada individu yang terkena dampak. Ini adalah kecenderungan yang masih mencirikan masyarakat Amerika dan sering disebut sebagai menyalahkan korban.
Dari perspektif yang diberikan dengan melihat melihat latar belakang dari abad ke-21, memang demikian jelas bahwa manusia gelandangan itu hampir seluruhnya merupakan akibat dari faktor sosial dan faktor ekonomi yang menyebabkan gangguan dan kehidupan ratusan ribu pekerja. Namun beberapa pengamat kontemporer mengenali faktor-faktor ini. Sebagian besar mengaitkan masalah dengan kekurangan dalam karakter moral orang yang bepergian sendiri. Pada bab yang kelima, Caritas Ilmiah 1850 sampai 1900. Pada terakhir abad ke-19 dapat dipandang sebagai tempat berkembang biaknya sosial Amerika modern dan sistem kesejahteraan. Selama bertahun-tahun inilah keyakinan, sikap, dan pendekatan lama ke arah itu. Masalah sosial mulai serius dipertanyakan dan dipelajari. Dan samar-samar garis besar arus sistem kesejahteraan sosial bisa dilihat. Dari gerakan perlindungan anak, mulai prinsip wajib kontroversial bahwa dapat diterima, mungkin wajib bagi badan-badan eksternal untuk campur tangan dalam hubungan antara orang tua dan anak-anak ketika menjadi jelas bahwa orang tua gagal dalam diri wewenang mereka. Gerakan organisasi amal adalah pelopor dalam pembangunan pengetahuan dan metode untuk menangani sisi individu dari persamaan, dan pemukiman adalah pelopor dalam mempelajari dan memulihkan faktor lingkungan. Tetapi setiap organisasi menyadari pada akhir abad bahwa perspektif orang lain itu berharga dan penting jika ada harapan untuk menyelesaikan, dan sebagai fokus menjadi pencegahan individu dan masalah sosial yang masih ditakuti banyak orang akan menyebabkan kerusakan sosial yang dahsyat. Pada bab yang ke-6, kemajuan sosial welfare 1895 sampai 1929. Pada abad yang ke-20, para reformis progresif melengkapi ketegangan industri dan pembangunan kota dengan bergerak untuk mengubah masyarakat dan pemerintah. Program dan hukum dulu ditetapkan untuk melindungi wanita, anak-anak, pekerja miskin, dan terluka. Mungkin yang terbesar arti penting era progresif bagi kesejahteraan sosial bangsa adalah penolakan penekanan sosial pada individualisme dan laissez-faire dan organisasi kegiatan untuk dipromosikan perubahan sosial di negara intervensionis. Pada bab yang ke-7, kelahiran profesi pada tahun 1898 sampai 1930. Pekerjaan sosial mengalami transformasi yang luar biasa antara tahun 1900 dan 1930. Salah satu yang utama perubahan adalah berkurangnya perhatian secara bertahap dalam profesi baru untuk reformasi sosial. Perubahan ini merupakan orientasi yang sangat dramatis. Pada tahun 1906, Edward Devine dalam pidato kepresidenannya kepada Konferensi Amal dan Koreksi Nasional telah melukiskan tanggung jawab luas untuk pekerjaan sosial. Diwujudkan dalam tekad untuk mencari dan menyerang secara efektif kekuatan-kekuatan terorganisir itu jahat pada penyebab ketergantungan tertentu dan kondisi kehidupan yang tak bertahan yang berada di luar jangkauan kontrol individu yang mereka lukai dan yang terlalu sering mereka hancurkan. Perubahan radikal dari pandangan ini dapat dilihat dalam pidato Presiden tahun 1930 kepada organisasi, sekarang disebut Konferensi Nasional Pekerjaan Sosial, oleh Miriam van Varetz. Pekerjaan sosial telah menyadari bahwa sebuah program tidak dapat membuat manusia bermoral, religius atau bahagia. Kebenaran air mata tindakan ada di dalam sifat internal manusia. Oleh karena itu, program tidak berguna, khususnya mereka yang tergantung pada tindakan atau kekuatan negara. Pada bab ke-8, krisis depresi besar dan Perang Dunia II.
Ketika Roosevelt sedang dalam masa jabatan kedua sebagai presiden, amandemen ke-20 detik pada konstitusi tidak ada, jadi tidak ada yang menghalangi dia untuk mencari masa jabatan ketiga. Namun secara tradisional presiden tidak menjabat lebih dari 2 periode, dan Roosevelt khawatir bahwa harta pribadinya tidak dapat menahan lebih banyak lagi pengabaiannya saat menjabat disebutkan, jadi dia tidak berencana untuk mencari masa jabatan ketiga pada tahun 1940. Salah satu alasannya adalah bahwa ia akan menciptakan pertentangan di antara mereka yang tidak banyak membenci keseluruhan gagasan kesejahteraan publik. Yang lainnya adalah ia terbuka Hipkins mendapat kritik karena kurang memiliki pengalaman yang cukup luas untuk menangani sesuai persyaratan presiden. Pada bab yang ke-9, depresi krisis untuk profesi baru pada tahun 1930 sampai 1945. Praktek pekerjaan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial, disiplin kesejahteraan mental lainnya diam-diam menyerap banyak teori, sikap, dan teknik dari pendekatan fungsional untuk kerja kasus. Tetap benar dalam arti yang lebih dalam bahwa yang terakhir kalah dalam perdebatan dalam pekerjaan sosial. Pada tahun 1945 terdapat 42 sekolah yang terdedikasi pekerjaan sosial dan hanya 2 universitas, Pennsylvania dan Universitas Carolina Utara sedang mengajar pendekatan fungsional. Pada bab yang ke-10, eksperimen negara kesejahteraan Amerika pada tahun 1945 sampai pada tahun 1974. Tahun 1945 sampai tahun 1974 menyaksikan peningkatan besar-besaran dalam ukuran dan biaya kesejahteraan sosial sistem di Amerika Serikat. Selama tahun-tahun ini pola diikuti di mana masalah akan berada diakui dan dipublikasikan. Sarjana dan jurnalis akan menganalisis dan mencoba untuk menjelaskan masalah dan spekulasi tentang solusi yang mungkin, tekanan dan membangun untuk pemerintah, seringkali dibantu oleh yayasan swasta untuk bertindak melawan masalah dan akhirnya didukung oleh pertumbuhan ekonomi program yang diluncurkan. Kesehatan mental, kejahatan dan kenakalan, penuaan, kemiskinan, dan kesejahteraan anak semuanya melalui proses ini. Pada bab yang ke-11, praktek kerja sosial pada tahun 1945 dan 1974. Antara 1945 dan 1974, sifat dan struktur profesi pekerjaan sosial dan pekerjaan sosial praktek diubah secara radikal dari lulusan terlatih eksklusif berbasis agen swasta profesions dengan penekanan berat pada praktik yang berfokus pada psikiatri. Profesi berkembang menjadi satu yang praktik makro, kesejahteraan masyarakat, praktik generalis yang menggunakan metode terintegrasi dan sosial kebijakan dan reformasi adalah prinsip yang pengorganisasiannya. Meskipun jarang disebutkan dan sangat pas perhatikan, perdebatan lama antara sekolah diagnostik dan sekolah fungsional telah berkembang dengan tenang dari tahun 1950-an, di mana sekolah diagnostik merupakan pengaruh yang sangat dominan hingga tahun 1970-an, di mana konsep fungsional atau penentuan nasib sendiri klien, kebebasan memilih, fokus kebijakan agensi, penggunaan waktu secara elemen pengobatan dan penekanan pada hubungan telah mendominasi sosial, teori, dan teknik praktek kerja. Pada bab yang ke-12 mengakhiri kesejahteraan. Meskipun ada argumen yang sangat kuat bahwa program TANF tidak meningkatkan kehidupan orang miskin secara keseluruhan dan pada kenyataannya mungkin telah meningkatkan penderitaan orang miskin, argumen-argumen ini tidak terlalu penting. TANF mempresentasikan pergeseran sosial Amerika. Pemikiran kesejahteraan pergeseran yang mengatakan bahwa pekerjaan adalah nilai Amerika yang sangat penting dan orang-orang itu harus mandiri di hampir semua biaya. Pada bab yang ke-13, yaitu bab yang terakhir, pekerjaan sosial di negara kesejahteraan pada abad 21 yang konservatif. Selama abad sebelumnya, pertanyaan tentang mendefinisikan lembaga kesejahteraan sosial di Amerika Serikat umumnya ditanyakan
Apakah negara ini adalah negara kesejahteraan dan sosial pekerjaan dalam logika ini secara teratur dan antusias diperdebatkan oleh praktik pekerjaan sosial. Sekolah pekerjaan sosial masing-masing memilih setidaknya beberapa kursus dengan judul seperti lembaga kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial sebagai profesi, di mana isu-isu tersebut diperdebatkan dan didiskusikan. Demikian hasil review saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan maupun kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.